Ngojek Sabar, ngobrol bareng Bang Jack sama Bang Ambar. Halo Sobat Polri dimanapun kalian berada, ketemu kembali dalam podcast Ngojek Sabar, ngobrol bareng Bang Jack sama Bang Ambar. Ini juga kita kasih tahu bahwa kita ini semuanya udah divaksin lengkap, Iya. vaksinasi booster dan udah di tes swab dan hasilnya Hasilnya negatif. negatif. Jangan sampai kayak kemarin tuh bilang, oh alhamdulillah kita hasilnya positif. Wah. Nah, untuk Sobat Polri, ya mungkin Sobat Polri juga pengen tahu seperti apa. Nah, sekarang kita hadirkan dari Kaur Binpam Paminal Polda Metro Jaya, Kompol Patman Hadi. Oke, tepuk tangan dong. Sebelumnya gini ya, banyak saya baca Bang di komen-komen itu yang jangan yang itu aja dong. Nah, sesuai dengan permintaan, kan ke depan ini masih banyak podcast kita dan kita juga sudah mendapat ridho itu apa sih Bang? Ridho. Izin. Dapat izin dari sebelumnya juga sudah dapat izin dan merestui podcast ini dari Bapak Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Julpan SIKMH ya. Iya. Jadi kita sudah mendapat dan beliau mendukung sekali. Beliau mendukung saya dengan adanya ini. Jadi jangan yang itu dong, kata masyarakat bahwasanya kita bisa juga menghadirkan masyarakat luas, tidak hanya polisi itu sendiri, kita bisa menghadirkan orang-orang lain dan memang yang bertujuan mengedukasi. Dan memang pada saat ini kita masih tetap menghadirkan dari institusi kita sendiri, cuman ini agak greget dikit Bang. Gregetnya apa? Ini dari Propos itu kalau satuannya di Propam itu Propam Polda Metro Jaya, yang di bagian Paminal kita juga harus mengedukasi masyarakat tapi langsung dari narasumbernya. Mohon izin Pak, perkenalan kepada masyarakat supaya kita lebih teredukasi gitu. Terima kasih. Oke, saya buka ya. Sudah vaksin nih kita. Ya, Sudah vaksin siap, booster. Oke, siap. ya, baik. Terima kasih Bang Ambar dan Bang Jacqueline. Perkenalkan, nama saya Patman Hadi, pangkat saya Komisaris Polisi. Kebetulan saya bertugas di Kepala Urusan Pembinaan Pengamanan Subdit Paminal. Nah ini Subdit Paminal ini orang mungkin mendengarnya apa sih itu Paminal? Iya, Ya. betul. Memang Paminal ini ya agak bau-bau dikit bahasa Inggris lah. Oh, ya. gitu. Karena Paminal, pengamanan internal. Oh, internal. Itu artinya pengamanan ke dalam. Dalam institusi itu Betul, ya, Pak. dalam hal ini tentunya institusi yang kita cintai ini. Iya. Polri, pada khususnya juga Polda Metro Jaya. Polda Metro Jaya. Ya. Nah, di dalam sebelum kita berbicara tentang pengamanan internal, Iya. mungkin kita bisa berbicara dulu tentang apa itu Bitpropam, Oke. bidang profesi dan pengamanan di Polda Metro Jaya. Oke. Jadi di Bitpropam itu terbagi ada 3 nih Bang. Ada 3. Ya. Tuh, Ada tiga subdit. Ya. Subdit. Yang pertama adalah Subbit Propos. Subdit Propos. Ya, mungkin kalau Propos sudah banyak lihat lah. gitu. Iya. Artinya dengan pakaian lengkap, Oke. tentunya baret birunya Baret itu. birunya. Kan? Dia ini bertugas penegakan disiplin. Penegakan disiplin. Artinya kalau melihat misalkan anggota pakaian dinas tapi tidak lengkap. tidak lengkap. Seperti mungkin tidak pakai petnya atau bajunya sudah Tidak sesuai dengan tidak gampol. sesuai dengan gampol lah. Wajib Oke. itu dari Propos nanti akan menegur ya, tentunya dengan tindakan seperti tindakan disiplin. Tindakan Artinya disiplin. seperti dia suruh push up kah atau suruh Oke. lari. Oke. Itu artinya memang tugas daripada Propos. Jadi ada Propos. istilah polisinya polisi gitu ya. Nah, polisinya polisi lah. Berarti Propos itu yang berurusan dengan disiplin, ya, Pak? Disiplin pada khususnya Oke, siap. terutama untuk PNS dan anggota Polri. Polri. Ya, Propos. Kemudian kedua adalah Subit Waprop. Nah, ini mungkin kurang terlalu didengar ya. Bukan terlalu. Subit Waprop itu adalah Subit Pertanggungjawaban Profesi. Apa itu? Apa Nah, itu, Pak? di sini. Tugasnya apa Jawaban tuh? nih. Iya. Ya, pertanggungjawaban profesi adalah tugasnya sebenarnya pada intinya lebih ke pemulihan
Pemulihan itu artinya anggota pemulihan daripada ya. anggota. Anggota yang dulu bermasalah nah, gitu. wah, udah pinter Bang Jack nih ternyata. Pernah. Sama dong. Ya. Artinya di Waprop itu adalah ketika anggota dinyatakan bersalah, kemudian dia lakukan sidang. Oke. Di saat sidang itulah ditentukan dia melanggar atau tidak, atau tidak terbukti. Nah, disitulah tugas dan fungsi Dari pertanggungjawaban Waprop. profesi. Ya, Artinya mereka sebelumnya melakukan audit, kemudian lakukan pemeriksaan dan akhirnya kalau memang patut diduga ataupun masih dalam pemeriksaan lanjut dilakukan di sidang. Di sidang. Sidang itu nanti akan ditentukan. Di sidang itu akan Ada ditentukan Terbukti lagi. atau tidak terbukti. Tidak terbukti. Nah, situ Sidangnya ada 2 juga Pak ya? Iya, artinya Sidang disiplin sama sidang. kalau sidang disiplin ranahnya propos. Oh, ranahnya propos. Kalau Ya. paminal Tidak, belum. Walprop. Kita belum bicara Belum. paminal nih. Walprop, Nah, masih Walprop ini. Ini masih di Waprop. Nafsu banget sih. Ya, nafsu banget sih sama paminal. Nanti dulu lah. Oke, Walprop itu gimana, Pak? Kalau Waprop itu dia lebih pada ranahnya kode etik. Kode etik. Ya, kode etik ini artinya nanti hukumannya itu permohonan maaf Permohonan maaf. atau mutasi demosi kan? Mutasi Dan demosi. mungkin yang lebih parahnya lagi adalah PTDH. PTDH. Nah, PTDH itu apa tahu Pak? Pemberhentian tidak dengan hormat. Bahasa Artinya kasar. dipecat. Nah, Dicepat. dipecat. Dipecat. Jadi dari nggak main-main institusi ini, Bang. Nggak kepolisian. main-main Artinya, ya. Ya. Bahwa pimpinan kita Polri pada khususnya sangat menekankan nih kepada anggota yang memang benar-benar bermasalah dan sudah tidak bisa Dibina. dibindang lagi. Iya. Ada hukumannya tersendiri adalah PTDH. Oke. Jadi itu tidak main-main. Berarti kalau Walprop Pemberhentian itu tidak kepada khususnya yang menyidang-nyidang itu, Betul. yang menangani berkas polisi-polisi yang bermasalah Betul, gitu. Dan ya. baru nanti disidangkan apakah itu dibuktikan itu bersalah, bagaimana hukumannya, Iya. seperti apa, dan yang paling pahitnya nanti di PTDH seperti itu. Betul. Ya, seperti itu. Oke. Itu sampai di pada sanksi yang sangat inilah ya. Berat. Sangat berat lah. Ya. Nah, baru kita fungsi yang ketiga ini adalah subjek yang ketiga adalah paminal. Pengamanan internal. Pengamanan internal. Jadi seperti yang disampaikan di depan tadi bahwa paminal adalah pengamanan internal, ya tugasnya tentu saja melakukan pengawasan. Melakukan Dan pengawasan, utamanya adalah masalah penyelidikan. penyelidikan. Ya, penyelidikan. Di mana tugas paminal itu terbagi adalah tugas pengamanan personil, Pampes. Pengamanan personil. Ya, seperti Bang Ambar, Bang Jack, juga semua anggota PNS dan Polri itu semua dilakukan pengamanan nih oleh Paminal. Oleh Paminal. Ya, jangan sampai artinya tentunya dalam pengamanannya tersebut ya anggota tetap ada koridor-koridor. Koridor sesuai dengan aturan dan peraturan ya. Jadi memang benar-benar kita lakukan pengamanan. Oke. Itu adanya fungsinya di Paminal. Paminal. Selanjutnya pengamanan giat. Pengamanan giat. Ya, apabila misalkan anggota khususnya Polri sedang melaksanakan kegiatan, di situ pasti asal ada Paminal. Oke. Nah, dia yang artinya yang melakukan pengamanan terhadap kegiatan. Kegiatan. Nah, kegiatan apapun selalu pasti ada Paminal. baik dia melakukan nanti dihitung jumlahnya berapa. Oh. Jadi pada saat melakukan pengamanan jumlah misalkan 100. Pada saat selesai pengamanan harus 100. Oke, Ya kan? jangan jadi ninja asap, Bang. Iya, Gas menghilang. Nah, itu. Apel dulu. Ya kan? Jadi Itu baru Paminal, tugasnya. pada saat pelaksanaan pengamanan lengkap, selesainya lengkap. Oke. Jadi kalaupun yang tidak lengkap, kemana? Kan harusnya Oke. jelas. Jadi ini adalah semua bersumber nanti kita laporkan kepada pimpinan. Itu juga pada saat pelaksanaan mungkin pelaksanaan demo nih. Iya. Pada saat pelaksanaan demo, Oke. dalam pelaksanaan itu aman atau tidak? Kemudian kalau memang misalkan ada benturan atau chaos, Ya. kita harus laporkan penyebabnya apa. Oh. Misalkan awalnya ada lemparan-lemparan batu. Oke. Nah, itu harus kita laporkan. Berawal mungkin dari lemparan batu, tiba-tiba mungkin ini ya, Iya. anggota kita mungkin terpancing. Oke. Itu kita harus laporkan. Jadi memang seperti yang diarahkan oleh ya pimpinan kita, ya tetaplah artinya anggota Polri itu dalam melaksanakan pengamanan tetap menjaga koridor-koridor hukum, jangan sampai Tidak mudah terpancing. terpancing. Ini yang Oke. paling susah nih. Oke. Ya, Bang Ambar ya. Iya.
Oke. Artinya memang iya. seperti itu. Tapi gini, jadi kita menyambung masalah misalnya ada demo nih, terus kan Paminal mengawasi Pampers ya Pak ya. Ya, pengamanan personil dan jadi Pamgiat. ya Pamgiat. Jadi pada saat itu tadi seperti yang Bapak bilang, terus dilempar, ada yang mulai melempar, terus kebetulan jadi anarkis. Iya. Berarti Paminal itu kan harus mengetahui dong penyebab sebab akibat. Betul. Apabila nih Pak, Iya. kadang orang berpikiran, wah polisinya dulu yang salah, masyarakatnya dulu yang salah, gitu. Ternyata pada saat pengawasan itu kan mungkin Bapak pada saat itu pasti dilengkapi dengan video. Betul. Supaya Iya. mengetahui itu. Iya. Nah ternyata ada satu orang atau dua yang melakukan, misalnya mungkin terjadi penganiayaan terhadap misalnya Peserta lah ya. peserta, karena memang itu sebab akibat. Gimana itu Pak prosesnya? Iya. Karena pasti banyak masyarakat nanti ini di komen yang Betul, nanya itu. betul. Iya. Nah, seperti apa itu Pak? Nah, seperti yang disampaikan tadi, pada saat kita melaksanakan tugas, tentu anggota kita sudah artinya sudah memapping nih. Yap. Ini titik masa nanti di mana. Nah, dari situ sudah dilengkapi dengan kamera ataupun handycam dan sebagainya. Nah, dari situ kan kita ketahui kira-kira dari mana nih awalnya. Kemudian tiba-tiba itu terjadi balasan. Oke. Nah, dari anggota Polri tersebut nanti kita akan sebutnya klarifikasi. Klarifikasi. Nah, dari Ya. klarifikasi tersebut kita akan ketahui pada saat itu benar gak apa Kejadiannya yang seperti itu, ya Ya. kan? Dilengkapi dengan tentu rekaman-rekaman, apalagi yang sudah viral tuh. Iya. Itu sudah banyak kan? Iya. betul. Nah, dengan adanya itu adalah sudah suatu bukti elektronik bahwa anggota tersebut misalkan diketahui membalaskah atau melempar juga. Iya. Nah, dari awal itu kita lakukan pemeriksaan. Oke. Pemeriksaan, kemudian kita pertanyakan apakah pada saat sebelum pelaksanaan tugas tidak diberikan APP. Oke. Nah, apabila mungkin anggota tersebut mungkin ya kembali lagi kepada hal yang mungkin yang mungkin kurang menahan Emosi. ya. Jadi pertanggungjawaban lah Pak ya. Pertanggungjawaban nanti tetap kita Oke. akan melakukan pemeriksaan, itu nanti kita pemeriksaannya di propos. Oke, Gitu. jadi Ya. gini Pak, jadi kan gini, saya juga membaca komen-komen itu kayak gini ada permasalahannya. Apakah setelah seandainya diketahui ada polisi misalnya yang sudah emosi Iya. atau melakukan tindakan kesalahan Oknum terhadap lah ya, peserta, oknum. karena Iya. memang itu pasti sebab akibat toh, nggak mungkin tiba-tiba nggak ngapa-ngapain tiba-tiba ada yang dianiaya atau apa. Iya. Nah, setelah ternyata terbuktilah anggota ini melakukan kesalahan, oke, kita terlepas dari sebab akibat. Iya. Tidak ada asap kalau nggak ada api, ya kan? Iya. Nah, ternyata ditanganilah anggota ini. Oke, dinyatakan salah, walaupun itu kau dilemparin nggak boleh ngelawan. Nah, oke, memang bisa benar secara kemanusiaan. Tapi kan polisinya juga nggak boleh melakukan balasan. Nah, contohnya, setelah ditanganin Paminal, setelah diperiksa, kan Paminal melakukan penyelidikan. Setelah diperiksa, memang dia bersalah. Apakah harus Pak keputusannya daripada dia bersalah terus dia diadilin oleh Walprop secara disiplin, apakah itu harus atau wajib diumumkan ke masyarakat? Apakah itu hanya di dalam institusi saja? Bagaimana? Terkait dengan pengamanan internal khususnya, Oke. bahwa penyelidikan daripada pengamanan internal itu adalah kita sampaikan kepada pimpinan kita, Pimpinan. ya. Oke. Dari pimpinan kita tentunya ini dari mulai Kabid Propam sampai Kapolda Metro. Oke. Jadi hasil daripada penyelidikan pengamanan internal tidak bisa dipublikasikan. Oke, itu ya, itu Itu. Bang yang penting. Iya. Karena banyak mohon izin Pak, banyak beranggapan, wah itu nggak dihukum. Contohnya, Iya. itu mahasiswa kemarin cuma minta maaf. Padahal saya baca itu yang banting itu Pak. Iya. Padahal saya baca itu di internal itu dihukum loh. Iya. Walau kan, Iya, karena betul, makanya saya betul. tanya Pak tadi kan berarti tidak wajib itu untuk dipublikasikan. dipublikasikan. Itu ya masyarakat ya. Ya. Jadi setelah itu sudah ditangani oleh polisi,
ditangani oleh Paminal, diperiksa propos, terus disidangkan oleh Walprop seperti itu tidak wajib untuk dipublikasikan. Karena memang hasil penyelidikan sifatnya tertutup. Oke. Rahasia. Tapi intern. masyarakat bisa mengetahui pada saat nanti pelaksanaan sidang. Oke. Pada saat sidang itu kan pasti dinyatakan terbuka juga. Oke. Artinya kayak seperti sidang propos. Oke. Kemudian dari sidang pertanggungjawaban profesi, sidang kode etik. Oke. Itu kan terbuka dia. Oke. Pasti nanti yang peserta artinya korbankah yang dari kebanyakan orang sipil Oke. bisa hadir Bisa dan hadir. bisa menyaksikan jalannya persidangan tersebut. Oke. Itulah yang dalam persidangan sifatnya terbuka. Sifatnya terbuka. Betul. Jadi pada persidangan itu sendiri itu terbuka untuk Terbuka. umum. Itu transparansinya Itu transparansi. seperti yang dibilang sama Pak Betul. Kapolri itu akuntabelnya, transparansi. Berarti masyarakat umum pun bisa menyaksikan itu. Betul. Itu buktinya transparansi. Iya, betul. Luar biasa. Tepuk tangan dong buat kami. Jadi kita selama ini beranggapan, diam-diam aja polisi itu nggak dihukum. Ternyata dihukum. Betul. Bahkan yang kemarin juga kan sempat viral juga kan yang bilang nggak dihukum, padahal sudah dihukum dan sudah dipindah tugaskan. Iya. Itu bentuk satu hukuman. Betul. Oke, apalagi Betul. tadi Sanksi. Pak Watma bilang bahwasanya ya, mutasi demosi itu berupa Itu salah satu hukuman. Oke, luar biasa. Tepuk tangan lagi dong. Jadi kami berdua khususnya di sini senang banget yang datang Paminal. Langsung. Biasanya kita yang datangin Paminal. Jadi kawan-kawan semua pecinta podcast Ngojek Sabar, di sini kita mengedukasi semua teman-teman, termasuk kita juga supaya kita lebih tahu apa yang harus dilakukan di dalam tindakan kepolisian. Terus ada lagi satu lagi, Iya. Pak. Nggak apa-apa banyak-banyak. Nggak apa-apa. ada satu lagi. Jadi yang pertama dulu, jadi menurut kan tadi Pak Fatma bilang Paminal itu melakukan penyelidikan. Ya. Jadi supaya diketahui masyarakat luas, kan banyak nih Pak sekarang ngaku-ngaku polisi, terus pakaian polisi untuk godain cewek-cewek nih Bang. Banyak. Udah yang ketipu nih. Banyak ya. Ada nggak kiat-kiat khusus Pak supaya kita tahu bahwasanya orang itu benar nggak polisi? Ada nggak kiat-kiat khusus gitu Pak? Ya intinya kalau memang terutama orang sipil ya. Iya. Orang sipil itu kan apabila melihat ada orang ngaku-ngaku polisi ya pelan-pelan kita tanya tugasnya di mana. Oke. Tugasnya di mana? Tugasnya apa di mana? Kemudian Oke. kalau memang sudah kita tahu, misalkan tugasnya di Polda Metro, ya coba mungkin dari informasi kenalan. tersebut coba kita cari Mungkin ada ada kenalannya kah, atau ada Hmm. omnya atau apa, tanyakan Pak benar nggak sih ini tugasnya di sini? Oke. Kan? Seperti itu. Kemudian lebih bagus aja kalau kenal sama propam. Ya kan? Propam lagi. Iya, propam lagi. Oke. Iya. Jadi, Pangkat sama NRP-nya ada. jadi Iya. kalau di propam itu, misalkan, Ah, Bang Ambarita nih, Iya. kita langsung kita buka tahu, Bang Ambarita pangkatnya ini, NRP sekian, itu pasti kita tahu. Oh Ya. iya, terdaftar ya. Betul, itu artinya yang terdaftar. Nggak Tapi polisi kemudian bodong. kalau memang misalkan masyarakat merasa curiga, ya tentu yang ditanya adalah kartu tanda anggotanya. Oke, Itu KTA lah ya. Karena kita banyak kan, kita lihat banyak tuh KTA yang sering dibawa sama polisi palsu, Iya. menyerupai Oke. KTA daripada punya kita gitu kan. Tapi dilihat aja dari NRP-nya. Oke, izin timbul pertanyaan. Boleh nggak masyarakat misalnya ketemu sama polisi atau bertanya atau Iya. polisi lagi melaksanakan itu, atau misalnya polisi datang bertamu ke rumah pacarnya, terus Iya. orang tuanya tahu dia, misalnya dia bilang dia polisi, boleh nggak orang tua atau masyarakat bilang coba lihat kartu anggotanya, boleh nggak sih Pak? Ya tentunya itu kan perlu pendekatan khusus ya. Oke. Mungkin kalau sudah dekat sekali, mungkin Bang coba dong Bang foto kamu lagi pakai pakaian dinas tuh. Ya, Oke. Yang ada di KTA. Oke. Begitu kan? Oh, Bisa, cara ya kan? approaching-nya, Nah, pendekatannya. iya, jangan pendekatan. sampai pakai Kalau dia baju tiba-tiba gelagapan, aduh deh di sana. Lupa. timbul kurang kecurigaan. perhatian. Perlu kecurigaan. Jangan Oh. sampai dia pakai baju Jadi preman. tidak serta merta harus kamu polisi palsu. Iya. Ya kan? Oke. Itu perlu ada waktu pendekatan. khusus lah. Berarti misalnya masyarakat Ya. gitu untuk misalnya mengetahui seorang itu benar polisi atau enggak, pendekatannya untuk
menunjukkan benar gak sih Iya, dia polisi. tetapi kalau memang artinya orang tersebut mengaku saya dari Polda Metro Jaya, saya Oke. saat ini bertugas ini, tanyakan dong surat perintahnya mana. Oke. Ya, coba tunjukkan surat perintahnya. Oke, boleh itu ya. Boleh, wajib ya. Wajib. Bang Jacqueline tahu lah, Oke, Bang tahu ya. juga Oke. lah. Ya kan? Pada saat dia harus tunjukkan dulu surat perintahnya. Oke. Kemudian apabila sudah mau masuk menggeledah, Oke. harus hubungi ketua RT lingkungan RT. swasta. Oke, Prosedurnya ya. seperti Prosedur itu lah. seperti Oke. itu. Jangan sampai pakai baju preman dia Nah, ngakunya dari main reserse, masuk-masuk. apalagi Ini sampai sudah- ngaku saya dari Paminal. Aduh, jangan sampai itu terjadi. Iya. Ya. Terus ada lagi nih Pak, pertanyaan ke masyarakat banyak nih Pak. Kalau andai kata ke masyarakat, nih yang bingung nih, masyarakat kalau andai kata melihat taruhlah oknum ya, oknum kepolisian, terus melakukan hal-hal yang tidak terpuji gitu ya. Kan masyarakat tahu nih tentang adanya propam presisi Oh, Pak. iya. Oke. Nah, jalan ininya seperti apa Pak? Cara melaporkannya masyarakat itu untuk melaporkan Kalau misalkan dia menemui melihat melihat ada polisi yang oknum nakal. polisi Betul. yang nakal. Seperti Ya. apa Pak untuk Ya. ininya Pak? Jadi terkait seperti yang disampaikan tadi ada program presisi. Nah, Oke. ini memang program dari pimpinan kami dalam hal ini Pak Kadipropam ya, Siap. Pak Perdi Sambo, Pak Perdi Sambo. Irjen Polisi Irjen Perdi Sambo. Nah, beliaulah yang membuat aplikasi Oke. program presisi. Propam presisi, ada Ya, aplikasinya itu? Pak? Ada. Jadi nanti mungkin catat itu, tapi Boy. harus ini dulu apa Oke. namanya? Kita ini dulu ke aplikasinya program presisi. Download nanti Download. ada. Oh, kita Propam download. presisi. Presisi. Propam presisi Ah. dilayanin nggak itu Pak? Yup. Nah, pada saat kita membuat laporan, Oke. di situ nanti akan dijelaskan Oke. Pengaduannya seperti pengaduannya apa? Dengan seperti pertama bukti-bukti ya? identitas kita dulu. Oh, Identitas Harus ada jelas, NIK. lapor. NIK-nya berdasarkan Nah, NIK. Identitas pelapornya harus Nggak jelas. boleh Identitas asal pelapor harus lapor. jelas. Oh, berarti Jadi- nggak boleh anonim ya Pak? Enggak dong. Harus ada Harus NIK. jelas. Oke. Jadi kita sebagai pelapor masyarakat tentunya tidak boleh takut. Oke. Laporkan kepada dalam hal ini Propam, Oke. ya tapi kita harus sertakan dulu identitas kita, kelengkapannya, KTP-nya, NIK-nya, kemudian nama kita siapa, ya kan? Oke. Nah yang terpenting lagi adalah nomor telepon nih, nomor handphone. Oh tapi nanti Pak izin Pak, nanti dibilang nanti saya jadi dipersekusi Enggak. gitu gimana itu Pak? Dijamin kerahasiaan daripada si pelapor. Dijamin itu yang Dijamin penting. ya. Dijamin. Yang Ya. penting ada NIK. Betul. Yang penting identitasnya jelas. Karena saya baca gini, karena sering saya baca komen itu Pak gini. Dia membuat nih. Baru saya baca ini di komennya podcastnya Ngojek Sabar bilang gini. Saya masih ada oknum-oknum dalam hal ini mohon maaf ya, masih ada oknum-oknum Polantas Iya. yang melakukan razia liar Nah. di jalur busway yang sudah tidak dibatasin. Akhirnya saya makin ini bacanya, semakin jijik saya melihat institusi ini. Saya terus berpikir seperti ini. Yang tadi Bapak jelaskan, itu kan tidak disertai NIK. Iya. Terus satu lagi, pas saya buka itunya, akunnya bodong. Bodong. Jadi kan itu bisa menggiring Betul, opini. betul. Jadi untuk masyarakat, kalau memang melihat, mengalami seperti itu, kita sudah jelas di sini. Kita menghadirkan sumber informasi yang benar-benar valid. Jadi tolong kepada masyarakat jangan terlalu a priori kepada satu institusi. Kalau kata Will Smith Bang, Mike Lowry di Bad Boys, Waduh, nggak ngerti bahasa Inggris. don't hate the game, hate the player. Jangan benci permainannya, benci pemainnya. Sama dengan kita. Jangan benci institusinya. Yang salah itu setiap manusia bisa salah gitu loh. Betul. Jadi kalaupun kita udah jelas banget tadi, sudah mendapat pencerahan. Kalau mau melaporkan, laporkan, ya kan? Jelas NIK-nya, Iya. ditangani secara gamblang dan jelas. Itu yang penting banget sama kita. Betul. Jadi kita jangan asal ngumbar begini, ngumbar. Nanti itu kawan menggiring opini untuk menjelekkan suatu institusi. Itu salah dan sudah seperti itu. Makanya senang sekali ibaratnya kita mendapat tamu hari ini langsung dari Paminal. Terus ada lagi satu lagi Pak, mohon izin. Nah,
masih ada lagi nih. Kalau banyak. selain ke aplikasi Propam Oke, aplikasi Presisi, tadi ya. bisa nggak langsung datang? Oh ya. Nah, Kalau datang itu nanti akan ada kita terima di pelayanan pengaduan Yanduan. Yanduan Propam. oh ada Pak ya? Jadi kalau di Polda Metro Jaya, setiap Polda pasti ada ya. Pasti Oke. ada. Tapi Iya, tetap Bang, harus Propam. dilengkapi dengan Ya, bukti-bukti. tentunya dengan bukti-bukti. Dengan bukti-bukti. Kemudian juga ya identitas kita, siapa yang dilaporkan, Oke. permasalahannya apa, korbannya siapa, dan utamanya lagi saksi-saksi. Nah, Oke. saksi-saksi itu. Betul, saksi-saksi. Karena kalau cuma satu saksi, ya mungkin kan kita agak berat juga kalau cuma Ya, satu pembuktian saksi. ya, Pak. Pembuktiannya. Pembuktian. Ya. Enggak, makanya sering saya lihat ini masyarakat kurang teredukasi. Jadi dia misalnya nih mau melaporkan memang benar yang dialami ada polisi yang ini nakal atau apalah. Malah Terus dia dilaporkan ke media sosial. iya. Nah, itu itu. yang lucu. Padahal misalnya benar dia sudah datang ke Propam, Bang. Benar. Cuman kan karena tadi seperti jelasin Bapak, dia tidak dilengkapi dengan bukti-bukti. Betul. Dia hanya katanya atau yang dipikirkannya gitu kan. Tiba-tiba dia ke media sosial. Oh, padahal sudah lapor ke Propam, tidak dilayani. Itu begini. yang sering terjadi. Akhirnya, Itu. Itu yang sering terjadi. Sering terjadi. Sudah kita tangani, Iya. kemudian sudah dilakukan penyelidikan, kan kalau memang itu dinyatakan patut diduga Yap. melakukan pelanggaran itu kode etik kah atau maupun disiplin. Iya. Di Paminal itu tentu akan segera kita limpahkan. Oke. Nah, pada saat dilakukan pelimpahan tersebut, inilah yang terkadang si pelapornya, mana sih Pak perkembangan? Dalam perkembangannya pasti kita akan kirim SP2HP2. SP2HP2. Ya, Apa itu, artinya Pak? surat pemberitahuan penyelidikan Propam. Propam. Ya, kalau di Sense kan SP2HP. ada SP2HP. SP2HP. Ya, tapi di kita SP2HP2. Oke. Jadi hasil daripada penyelidikan kita akan sampaikan kepada si pelapor. Ya. Itulah hasil daripada Paminal. Jadi tidak untuk dipublikasikan, Oke. tapi kami sampaikan kepada si pelapor. Kayak Bang Jack melapor kepada Paminal. Oke. Misalkan di sini telah terjadi misalkan pungutan liar. Hutan liar oleh Kita lakukan penyelidikan. Oke. Dan kalau memang dari hasil penyelidikan ternyata ditemukan adanya laporan pungutan Sesuai, liar tersebut sesuai, Ya, sesuai. kita kirim SP2HP2-nya kepada si pelapor Oke. bahwa hasil dari penyelidikan Subdit Paminal terkait dengan adanya Pungutan liar pungutan tersebut. liar memang patut diduga kebenarannya. Luar biasa. Hasil dari penyelidikan kami limpahkan kepada Subdit Waprop atau Ya. Propos. Oke. Nah, dengan dasar itu si pelapor menerima. Ya, jadi memang sebenarnya Laporannya seperti sudah itu. ditangani. Jadi bukan seperti kami mempublikasi, oh ya sudah. Ini Oke, bukan nggak seperti itu. Salah Langsung satu ke- sarananya adalah yang tadi saya sampaikan tadi SP2HP2. Oke. Jadi Namun yang lebih penting lagi pada saat nanti di pemeriksaan di Waprop atau di Propos wajib hadir. Ini kan terkadang orang malas. Iya benar. Malas. Tapi Ini wajib dia hadir. dia ngelaporin tapi Dia dia ngelaporin sendiri nggak nggak mau mau hadir, nggak mau datang. memberikan Iya, kesaksian, kadang- gimana Iya. repot. Kadang emang begitu, Bang. Jadi kalau memang kita kan gini, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Iya. Kalau kita misalnya hidup di Indonesia ini, ya kalau kita mau maju ya kita harus ikut mendukung polisi juga. Jangan polisinya maju sendiri. Betul. Susah. Iyalah. Harus masyarakatnya, contoh nih, misalnya ada seperti tadi Pak Pungli. Terus kita hanya bisa bilang di media sosial nih, wah itu pungli. Tapi Iya. kalau kita mau mendukung polisi maju, ya laporkan. Betul. NIK, Itu. foto, itu yang masyarakat yang benar. betul. Jangan masuk ini polisi nggak benar nih. Karena kan kalau dimasukin ke media sosial otaknya udah berbeda, nggak satu sama macam-macam. lain sama. Iya. Iya kan? Jadi berita yang tanggapannya beda disampaikan itu lagi. belum tentu kebenarannya. Belum tentu Iya. sama apa yang Iya. disampaikan kan gitu. Makanya inilah bukti sayangnya polisi, khususnya misalnya khususnya Paminal. Paminal, ini bukti sayangnya kepada masyarakat. Betul. Kita sebagai masyarakat kita harus dukung juga polisi. Betul. Artinya
contohnya mendukung nih, seperti tadi saya bilang. Kalau misalnya dia lihat ada seperti tadi pungli atau segala macam foto, terus udah dijelaskan di sini nomornya, laporkan. Jangan hanya di medsos. Aku makin jijik lihat institusi. Kok institusinya? Orangnya laporkan. Jadi sudah bantu kita untuk membenahi institusi biar agar lebih dicintai gitu Pak kira-kira ya. Iya. Gitu Bang. Betul, apalagi ini kan ya khususnya untuk Paminal kan, untuk Paminal kan ini udah jelas pembinaan ke dalam kan Iya. ya kan, ya jangan sampai ya dari anggota kita menyalahi prosedur, keluar dari rule-nya, dari Rules, garisnya, iya. dari garisnya, makanya itu inilah pentingnya fungsi dari Paminal Amin. dan nggak ada Bang, istilah Bang Jack dan Bang Ambar, siapapun ataupun apapun yang datang ke Propam khususnya Paminal, pasti kita akan layani. pasti Pasti. dilayani. Dan kita pasti akan meluruskan itu. Betul. Meluruskan. Jadi Kita akan luruskan kalau memang itu adalah ada temuan. Iya. Ya, Oke. Jadi harus percaya sama kita. Jadi nggak ada tuh yang ditutup-tutupin. Betul. Ingat Nggak tuh, ada. nggak ada istilah tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ada, Kalau betul, memang betul, anggota betul. salah, sama Paminal tetap diproses. Betul. Nah, sekarang ada ini Pak. Kan ini semua kan kalau Pak Patma itu kan di tingkat Polda toh? Iya. Tingkat Polda, Polres, Polsek. Iya. Di Polsek ada propos nggak sih Pak? Kalau Polsek itu ada unit Propos. propos, tapi Propos. kemungkinan sifatnya itu hanya terbatas ya. Karena Berapa personel propos paling aja sih? Propos aja cuma sih, 2 paling atau 3 cuman orang. Oke. Dan di sana tidak ada sama Paminal. kaditnya paling Nah, ya iya. 3, sama kadit 4 kali Le. Iya. 2 ya. Iya. Kalau ke Polres Pak? Polres itu ada. Ada. Ada juga, di sana juga ada. yang Paminalnya dua. ada, kalau Polres Paminalnya Paminal ada. walaupun Berarti jumlahnya terbatas. misalnya terlalu jauh nih ke Iya. Polda nih, bisa datang ke Polres. Bisa. Prosedurnya sama Pak. sama saja. Kalau memang kan mau datang, artinya kalau memang mau lebih cepat ke Polres silahkan. Karena di Propes itu ada si Propam. Si Ya, Propam. di sana ada kasih Propam, Oke. di situ ada kanit Paminal dan kanit Propos. Oke. Jadi di situ juga ada tempat untuk melampor. Oke. Ada yanduannya Betul, Pak, ya. ada seperti itu. Prosesnya sama Pak. Prosesnya sama, cuma memang apa namanya si personel terbatas. Personil terbatas. Iya, artinya Oke. dalam mungkin kalau paling banyak itu sekitar Polres itu si Propam paling 10 ya, ditambah dengan kasihnya mungkin 11 atau 12. Oke. Ya. Ini nggak dibilang serius, tapi dibilang nggak serius juga. Aku jadi bingung. Ini Pak, misalnya nih, agak lucu nih Bang. Apa tuh? Misalnya ini ada nih Pak, kan banyak nih polisi-polisi baru nih kan, Ya. misalnya yang remaja-remaja lah, yang umur-umur 20, 23 gitu kan. Misalnya nih Pak, dia contohnya lah, contoh Bribda Naufal lah misalnya. Iya. Contoh ini, dia pacaran nih Pak. Iya. Terus pacaran udah misalnya udah ciuman lah atau apalah gitulah ya contohnya. Terus tiba-tiba diputusin Pak. Iya. Boleh nggak sih Pak itu pacarnya itu yang cewek itu laporan ke Paminal Pak? Ya boleh aja. Ya Oh, boleh. Boleh lah. Ayo lu Pal, boleh. Ayo. Boleh lah. Boleh lah. Gimana? laporan. Iya. Tapi Gimana, kan Pak? juga nanti juga kan Iya. dilihat ada pelanggaran hukumnya Nah, enggak Le. itu udah tahu. Itu. Ya Itu kan? kan masyarakat nggak tahu itu. Iya, makanya nanti Kan tetap dilihat kita dulu. jaga etikanya. Oke. Artinya kalau pacaran sewajarnya kan sah-sah saja. Oke. Kalau misalnya taruhlah sewajarnya. Iya. Kan diputusin Kalau sakit yang hati, Bang. Kalau yang Iya. tidak sewajarnya gitu. Enggak, oke lah kita ngomongin sewajarnya, Iya. Pak ya. Diputusin kan sakit hati ceweknya. Ah. Misalnya dia laporan ke Paminal. Itu kena nggak sih, Pak itu? Ya tetap kita kembali lagi pada hasil penyelidikannya Hasil seperti apa. penyelidikannya. Iya. Entah udah dipakai uangnya. Ya, uangnya loh, Ah. ya kan? Atau ada ini biasanya
janji-janji manis. Itu Oh, tuh. pasti Yang dipanggil sering itu. terjadi tuh. Dipanggil itu Pak ya. Iya. Sini dulu. Ini Ada janji-janji manis. klarifikasi. ini. Itulah yang itulah klarifikasi. klarifikasi. Benar gak sih kamu kalau itu pernah janjiin kalau kamu menikah sama saya, Oke. kamu mau ngasih rumah atau apa kayaknya? Oke. Seperti itu bisa terjadi. Luar biasa. Seperti apa gitu loh. Luar biasa. Terima kasih Pak. Untuk yang terakhir Tapi Pak. enggak nih, selain ini Ah. Pamina selain pengamanan ke dalam juga bro, selain pengamanan ke personal kita juga personil, rupanya ada sisi humanisnya juga bro, Pamina nih. Apa? Contohnya Pak Patman nih, gua udah pernah baca juga dari divisi humas juga udah ini cakep juga keren. Dia istilahnya mendukung program pemerintah dan mendukung juga program dari Bapak Kapolri. Apa? Contohnya vaksinasi merdeka. Oh. Kalau nggak salah di sana Pak ya? Di rumah saya. Di rumah ya Pak ya? Betul. Oh, ada gerainya. Ada makanya itu ada di situ naik sendiri loh. Iya, Gimana Pak. tuh Pak ceritanya tuh, Pak? Nah, ini ternyata Bang Jack sama ini udah monitor juga ya. Iya. Ya, intinya seperti yang disampaikan tadi oleh Bang Jack bahwa program vaksinasi ini adalah program pemerintah yang harus kita dukung. Oke. Gitu ya. Terutama dari mulai pimpinan kita Pak Kapolri, Oke. Kapolda, Iya. bahkan di pimpinan saya Kabid Propam. Iya. Memang saya kurang lebih sudah 5 kali 5. Buat melaksanakan gerai. vaksinasi. Yang pertama waktu itu masih vaksinasi 1 dan 2. Oke. Itu lagi sedang meledak-meledaknya tuh Bang. Oke. Lagi tahun 2021 itu kan sedang Iya. meledak-meledaknya lah itu ya. Itu punya inisiatif gitu gimana tuh Pak? Nah, kembali lagi. Saya pernah kena, Bang. Oh gitu. Jadi Jadi, gara-gara pernah kena, Saya pokoknya pernah gimana kena, caranya saya nih? merasakan nih. Oke. Pada saat saya kena ternyata seperti ini, sakit kena COVID itu. Heeh. Ya, kita punya uang tapi Nggak untuk enak. pilih rumah sakit pas saat itu penuh. Saat itu loh, tahun 2020 saya kena loh. Tapi saya tidak bisa masuk rumah sakit, ya mau nggak mau menunggu nih kita. Nah dari Sambil awal isolasi mandiri. betul, dari awal situ saya bagaimana lebih baik kita yang mencegah di lingkungan saya terutama di wilayah Cinangka, Sawangan, Bojongsari itu, Bojong Sari ya. ya itu memang banyak yang kena daripada virus COVID waktu itu. Makanya dengan inisiatif saya, akhirnya saya menghubungi pimpinan saya dalam hal ini Pak Kabid Propam, Oke. kemudian Kasubdit Paminal, Pak Kabid Propam saya Pak Kombes Birawa, Ya, dan Kasubdit dukung Paminal ya. saya Oke. Pak AKBP Budi Toli mendukung. Tuh. Oke. Akhirnya saya meminta bantuan kepada pihak Bitdokes kita. Oke. Saya minta disiapkan untuk pertama kali itu sebanyak 400 vaksin. Oke. 400 vaksin. Dilaksanakan di lingkungan tempat tinggal saya. Oke. Akhirnya saya sudah melapor kepada pimpinan. Akhirnya saya buka gerai tersendiri. Oh. Iya. Hebat. Saya bikin- Tepuk tangan dulu dong. Iya. Luar biasa. Saya rangkul Oke. pimpinan dari RW, RT, kemudian anak-anak muda. Ayo, saya punya rencana seperti ini nih. Mereka mendukung. Karena namanya, ya saya tinggal di kampung nih. Namanya orang kampung itu males kalau suruh datang harus Jauh-jauh. datang, iya Jauh jauh-jauh. vaksin. Ada vaksin maupun itu sudah banyak. Iya. Tapi kalau suruh datang ogah, males. Iya, iya, iya. Jadi bagaimana caranya vaksin itu yang datang? Oh, Akhirnya saya buat gitu. di lingkungan saya, alhamdulillah pelaksanaannya itu lancar dan berhasil. Ya, dari mulai pertama 400, 300 dan yang terakhir tuh sekitar tanggal kemarin, tanggal hari Sabtu kemarin ya, tanggal berapa Iya. ya? Iya. Sekarang- Tanggal berapa leh? Saya udah lupa tanggal ini. Iya. Iya, sudah 24 tanggal. lah. Sekarang Hari Sabtu tanggal kemarin 2. tuh. Sekarang Hari tanggal Sabtu 22, 19. 19. Udah Ya. 19. Alhamdulillah sesuai dengan arahan dari pimpinan kita Pak Kapolda, program booster. Booster. Jadi kemarin saya buat nyok kita booster. Betawinya ada tuh Dapat leh. Kemarin alhamdulillah dapat 300 tuh vaksin booster. Alhamdulillah. Saya minta kepada Bitdokes kemudian dari pihak Polsek Bojongsari menyiapkan 100. Akhirnya terlaksana 300 vaksin booster dan alhamdulillah bahwa semua itu adalah inisiasi ataupun biaya dari saya pribadi. Ya, tentu dengan lapor kepada pimpinan saya. Ya, untuk masyarakat lingkungan. Mulia banget ya, dermawan banget artinya Pak Pasti Rahman. semuanya itu akan bisa, gitu kan? Siap. Karena memang apa vaksinnya kan gratis. Siap betul. Karena vaksinnya yang datang. Ya, vaksinnya yang datang. Jadi Ya. kita bagaimana caranya? Ya, ayo sini datang makan. Oh. Jadi kita cuma siapkan makan. Kebetulan ibu saya
yang mau masak dia. Akhirnya dia masak sendiri. Ada kurang lebih 100-200 orang jadi makan di situ bersama. Asal itu vaksin. Ya kan? Ya seperti itulah. Coba banyak yang kayak Pak Tatma ini yang Waduh, udah udah terjadi cepat, udah imun herd. Pasti. Iya, udah kita cepat deh tuh Iya. terbebas namanya COVID-19. Amin. Luar Amin, biasa amin. Pak Pang. Ya. Pak Mas berhubung karena Pak Pang itu dari Paminal, sehubungan dengan Paminal, dengan masyarakat, dengan propos, dengan disiplin, dengan kode etik, ada nggak pesan Pak Fatma untuk masyarakat sehubungan dengan Paminal ini? Ya, baik. Di sini kami berpesan kepada seluruh masyarakat, ya, apabila ada menemukan oknum-oknum anggota Polri, Iya. oknum loh ini, Iya. bukan kita bicara keseluruhan oknum, silakan melapor kepada kita langsung. Oke. Dalam hal ini Subdit Paminal di Propam Polda Metro Jaya. Semua pelaporan pasti akan kita tindak lanjuti 24 jam. 24 jam. Pasti. 24 jam tuh siap melayani. Karena kita berbicara Polda Metro Jaya, mungkin ini bisa dicatat nomor telepon Nomor telepon. 24 jam yang kita layani apabila Nah. ada pengaduan. Iya, berapa bisa itu, Pak? dicatat, ya. Tapi Catat, harus catat nih, dilengkapi catat nih. dengan Semuanya. identitas diri ya, Pak? Iya, Ya, jangan artinya bodoh. dengan dilengkapi identitas juga boleh, tapi kalau memang itu sifatnya dadakan, memberitahu juga kita bisa. Misalkan, Oh, langsung. Pak, di sini ada kegiatan, mungkin ada pungli. Oke. Ada di sini Pak, cepat jam sekian. Pasti kita tindak lanjuti. Oke, ya. oke. Wah, luar Ini nomor biasa. handphonenya nih. Oke. 0812 0812 ya, 1427 1427 8288. 8288. Ya, itu 24 jam. Jadi siapapun yang melapor pasti akan kita tindak lanjuti. Tuh. Ya. Paminal mempermudah kalian. Tapi Untuk melaporkan laporannya yang oknum-oknum benar ya, kepolisian. guys. Iya dong. Jangan asal-asal ya. Enggak semudah itu. Misalnya nih, bukannya apa-apa, Bang. Iya. Misalnya, Pak, ini di Muara Gembong ada kayak gini. Padahal nggak benar, udah jauh-jauh dari Nah, Polda Metro itu Jaya. dia. Muara Gembong tuh, udah pinggir laut, berenang dikit sampai Belawan itu, Bang. Tapi itu tadi yang dibilang tadi, Paminal itu siap melayani. Masalah itu Iya, benar, maksud- di belakang iya. tekadku pengabdian Tekad. baik. Bukan maksud saya. Sesuai dengan moto kita. Iya. Ya. Garda terdepan, Bro. benteng terakhir. Benteng terakhir. Garda Iya. terdepan. Betul. Benteng Pesan terakhir. saya kepada masyarakat, kalau memang kita mau memajukan institusi polisi yang kita cintai ini, mari kita ikut dukung. Jadi bukan Betul. hanya pepesan kosong, bla 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 Betul. bla, nggak didukung dengan bukti. Mari kita dukung supaya institusi yang kita cintai ini beranjak ke yang lebih lebih baik dicintai, lagi. yang lebih baik lagi, Lebih agar baik dicintai. lagi. Kalau polisi masyarakatnya cinta sama polisi, polisi cinta sama masyarakat, oh aman Indonesia ini. Iya. Iya, betul. nggak ada lagi yang namanya gitu kan? Nggak ada lagi lapor. Terus Nggak ada bisik-bisik ya? Iya, nggak ada bisik-bisik. Terus kalau misalnya kan, ya, contohnya, nah kita kan nggak tahu, Bang, nih. Contohnya nih, oh saya itu di busway dimintain duit misalnya gitu kan. Lalu ngapain di busway? Lah kalau lu benar jangan di busway, jalannya kan gitu kan. Nah, itu hanya namanya juga busway, jalannya bus di situ. Nah, kan ya itu bukti daripada kita disiplin juga. Kita itu namanya ikut mendukung, mencintai polisi. Terima kasih Pak Oke. Mama, luar Terima biasa kasih. hari ini. Ya. Penutupan, Bang. Penutupan gue lagi deh. Iya, Abang kan yang jago penutupan. Aduh. Ya, untuk rekan-rekan, bagi yang tadi sih udah disebutin juga sama Pak Fatman ya. Jangan pernah takut dan jangan pernah ragu untuk melaporkan oknum-oknum kepolisian yang nakal demi Polri menuju yang presisi dan baik. Propam bersama rakyat, polisi pasti hebat. Mantap. Profesional. Apa? Lu potong sih, tadi lu Iya dong. Depan dan terbelakang apa tadi? Apanya? Karena Propam merupakan garda Garda terdepan dan benteng terakhir. Profesional, disiplin, akurat, dan
beretika. Salam presisi, NKRI 100% harga mati. Merdeka. Merdeka. Bener nggak tuh gue tuh? Oke. Mojek Sahabat. Ngobrol bareng Bang Jack sama Bang Ambar.